jalur Gaza masih terus berlanjut. Palestina juga mendapatkan empati dari beberapa negara termasuk Indonesia, dan reaksi keras datang dari berbagai elemen masyarakat di Indonesia yang menentang serangan dari tentara Israel pada Hamas di jalur Gaza. Dan saat ini di wilayah Bundaran HI tengah berlangsung aksi solidaritas. Kurang lebih sebanyak 1.500 orang telah memadati kawasan ini untuk melangsungkan aksinya. Dan para pendemo ini berasal dari beberapa aliansi, diantaranya adalah Sabilillah, Dakwah Kampus, dan Hizbut Tahrir Indonesia. Kurang lebih sebanyak 155 personil gabungan juga telah diterjunkan di kawasan ini untuk mengamankan lajunya aksi solidaritas. Dan untuk mengetahui seperti apa tuntutan-tuntutan yang telah diberikan oleh para pendemo, sudah terhubung dengan rekan kami Genta Muhardiansah. Silakan Genta. Ya Putih dan pemirsa, saat ini saya berada di antara para demonstran yang tergabung dari berbagai aliansi yang ada di seluruh Indonesia. Dan saat ini saya akan mewawancarai salah seorang dari aliansi Komite Nasional untuk Rakyat Palestina, yaitu dengan Bapak Mukodam. Ya, selamat sore Pak. Selamat sore Bapak. Tuntutan hari ini dari aksi solidaritas untuk rakyat Palestina apa ini? Tuntutannya adalah agar Israel menghentikan pembunuhan dan pembantaian terhadap bangsa Palestina yang secara barbar itu. Dan selain orasi pada hari ini, apa yang akan dilakukan dari KNRP sendiri? Yang dilakukan adalah menggalang dana kepada umat Islam yang datang di sini khususnya, kemudian akan kita kumpulkan dan dana itu kita akan bawa setelah Idul Fitri ke sana. Ya, terima kasih Pak. Ya pemirsa, saat ini aksi solidaritas untuk rakyat Palestina ini akan yang dimulai dari pukul 1 hingga pukul 5 sore. Demikian laporan kami dan kembali ke Putih. Ya baik Genta, dan memang para pendemo ini semua berasal dari beberapa titik, yaitu dari Masjid Istiqlal dan Monas. Mereka melakukan pergerakan untuk berpusat di kawasan Bundaran HI ini. Nantinya mereka akan melakukan pergerakan ke gedung Dewan Keamanan PBB untuk kemudian melakukan aksinya kembali. Demikian yang dapat kami laporkan dari kawasan Bundaran HI. Kembali ke studio Rika. Baik, terima kasih Putih Nurul atas laporan Anda. Selamat bertugas kembali. Ya, sementara itu Indonesia kembali mengirimkan relawan kemanusiaan untuk membantu korban konflik di jalur Gaza. Seperti apa persiapan keberangkatan para relawan kemanusiaan ini? Sudah ada Rivo Palevi yang akan melaporkannya langsung. Ya, Rivo, bagaimana kesiapan tim relawan yang akan berangkat ke Gaza? Ya, Rika, persiapan demi persiapan dari para relawan ini masih terus berlangsung, mengingat mereka akan segera berangkat ke Palestina pada pekan depan. Dan pemberangkatan ini juga dikoordinasikan oleh lembaga ACT atau Aksi Cepat Tanggap, di mana nantinya relawan ini setiap pekannya akan secara berkala berangkat ke Palestina untuk memberikan bantuan berupa tenaga medis maupun obat-obatan dan juga makanan. Dan seperti apa persiapan dari para relawan ini, seperti pembekalan dan persiapan lainnya, kita akan berbincang langsung dengan salah satu pengurus dari lembaga ACT. Ya, Mas Andika, kira-kira persiapan dari para relawan ini sudah seberapa siap sih Mas? Ya, yang pertama teman-teman relawan ini adalah teman-teman yang berpengalaman ya, di daerah bencana maupun di konflik baik di Indonesia maupun di internasional seperti Somalia, di Rohingya dan juga di Suriah. Jadi insya Allah mereka sudah siap dan secara mental mereka pun sudah pernah memiliki pengalaman untuk menangani peristiwa-peristiwa seperti ini. Ya Mas, dengar-dengar kan mereka diminta untuk membuat surat wasiat terhadap keluarga. Kira-kira sudah seberapa siapkah mereka untuk berangkat dan meninggalkan keluarga untuk sementara ini? Ya, sementara ini mereka sudah menyatakan kesiapannya untuk berangkat dengan bersama Aksi Cepat Tanggap. Surat wasiat memang sudah itu dalam ajaran Islam itu sudah ini, dan jelas mereka secara mental keluarga dan teman-temannya sudah siap untuk mendukung para relawan ini. Oke, baik Mas Andika. Dan pemirsa, hingga saat ini lembaga ACT yang mengkoordinasikan relawan yang akan berangkat ke Palestina juga masih menunggu kira-kira pengurusan visa dan juga izin tinggal di perbatasan Rafah seperti apa. Dan mulai pekan depan juga mereka akan diberangkatkan secara berkala setiap pekannya. Ya, demikian informasi dari kami dari Masjid Istiqlal Jakarta. Kita kembali ke studio bersama Rika. Baik, terima kasih atas informasi Anda, Rivo Palevi. Selamat bertugas kembali. Kebrutalan militer Zionis Israel membombardir Palestina menuai kecaman dunia internasional. Di Indonesia, sejumlah kalangan bergerak untuk mengirimkan bantuan. Krisis di Palestina sanggup membuat negara-negara sahabat bergabung dalam sebuah operasi perdamaian sekaligus penyelamatan. Hingga Kamis malam, Zionis Israel menjatuhkan 447 roket di kota Gaza dalam 374 serangan udara. Akibat serangan brutal ini, 111 rata dengan tanah, di samping beberapa sarana umum rusak parah.
Yang lebih memiriskan, jumlah korban jiwa mencapai puluhan orang dan dikhawatirkan masih bertambah. Berbagai kalangan menyuarakan, dimulai dari bentuk paket pangan, peralatan medis dan obat-obatan, hingga energi seperti alat pembangkit listrik dan bahan bakar. Sedangkan tim medis dan logistik segera berangkat ke Gaza. Hari ini relawan Aksi Cepat Tanggap memberangkatkan tim Sympathy of Solidarity atau SOS ke Gaza. Pelepasan dilakukan di Masjid Istiqlal Jakarta pukul 2 siang hari tadi. Setiap pekan ada 5 hingga 10 orang relawan yang diberangkatkan dari total 250 relawan pendaftar. Tentu hal ini bergantung pada pengurusan visa dan izin tinggal di perbatasan Rafah, Mesir. Jumat hari ini, gelombang unjuk rasa meluas. Masa Hizbut Tahrir Indonesia menggelar aksi unjuk rasa di depan gedung sate mengutuk aksi brutal tentara Israel terhadap warga sipil Palestina. Masa Hizbut Tahrir mendesak pemerintah Indonesia segera mengirimkan pasukan perdamaian untuk menyelamatkan warga Palestina. Di lokasi terpisah, aksi keprihatinan juga dilakukan sejumlah jurnalis di Banten. Mereka melakukan penggalangan dana untuk korban di Palestina. Aksi penggalangan dana ini dilakukan di tempat umum, masjid, dan jalan raya. Setelah terkumpul, dana akan dikirim ke lembaga kredibel di Palestina. Tim Liputan Trans 7.